about special material, verbal and nominal sentence in present tense. So if you're ready, just bring your notes and take note during this video. Oke guys, kali ini sebelum kita melanjutkan ke materi verbal, kita harus tahu dulu nih, kapan kita pakai simple present. Nah, simple present ini digunakan ketika pembicaraan sehari-hari atau bahkan kalimat yang menunjukkan fakta atau kebiasaan. Nah, jadi kalau kalian mau biasa ngomong dalam speaking, nah you should use this kind of tenses. Jadi ini adalah tenses yang paling sering digunakan ketika berbicara ya. Nah, jadi simple present ini seperti apa sih bentuknya dalam verbal dan nominal? Nah, verbal ini adalah, buat kalian yang belum tahu, verbal ini adalah kalimat yang mana dalam susunannya itu menggunakan kata kerja asli. Nah, kata kerja asli itu seperti apa sih, Miss? Seperti cook, study, learn, use, and many more. Jadi kalau kalian menemukan sebuah kata kerja yang memiliki arti suatu pekerjaan atau melakukan sesuatu, maka itu adalah susunan dari kalimat verbal. Nah, contohnya seperti ini. Aku belajar bahasa Indonesianya. Nah, ketika bahasa Inggris gimana dong? I study. Ya, seperti itu. Jadi ada I, ada study. Dari I study, I speak, I learn, I write an English lesson. Nah, itu adalah salah satu contohnya kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ketika dalam simple present ini bedanya ketika berbeda dengan subjek. Nah, jadi kalau simple present ini ciri khasnya terkenal banget dengan menggunakan tambahan S dan ES ya. Jadi SES-nya seperti apa sih? Nah, contohnya kayak gini. Aku belajar bahasa Inggris in bahasa. So when you translate it in English, you should translate with I study English. Nah, I study English itu biasa kan ya, belum ada tambahannya. Tapi kalau ketika subjeknya berubah, seperti subjeknya she, he, it, atau nama orang satu, atau nama profesi satu, atau sebuah arti yang menunjukkan arti satu, maka verbnya harus ditambahi dengan S. So, contohnya kayak gini. Tadi kan aku ngasih contoh ya, I study English. Nah, kalau berubahnya ke subjek she, berarti kan she studies English. Nah, she studies English itu ada tambahannya S ketika positif. Nah, ketika ada tambahan S-nya, ini adalah ciri khas dari simple present. So, what about yang dimaksud dengan nama orang, Miss? Nah, nama orangnya kayak gini. Misal, namanya Rani ya. Rani speaks English. Atau maybe sebuah pekerjaan, contohnya the student. Student kan satu ya, the student speaks English. Itu adalah salah satu contoh dari verbal dalam simple present. Nah, rumusnya seperti ini. Ada subject plus verb SES plus object. Object ini optional ya, bisa ada, bisa tidak. Tergantung kata kerjanya butuh objek atau enggak gitu ya. Oke, seperti ini contohnya dalam verbal. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya soal kalimat verbal positif di simple present. Maka kita sekarang sebelum kita ke nominal, kita harus tahu dulu nih negatif dan interrogatifnya biar semakin memahami. Nah, jadi dalam negatif dan interrogatif kalian pasti pernah dengar banget soal do dan does ya kan. Nah, do dan does ini digunakan ketika simple present dalam posisi negatif dan interrogatif. Nah, ketika negatif dan interrogatif itu wajib menggunakan tambahan auxiliary do ataupun does. Nah, bedanya apa? Sama seperti positifnya dalam simple present, maka yang membedakan adalah ketika subjeknya ini memiliki arti tunggal, maka dia harus menggunakan does. Nah, contohnya kayak gini. Tadi kan Miss Kamil kasih contoh positif, she speak English ya. Nah, dalam negatifnya dia berubah menjadi she doesn't speak English. Nah, ada does, ada speak. Nah, ketika dalam negatif, speak-nya ini sudah tidak pakai S lagi, tapi sudah digantikan dengan she does. Jadi kalau kalian mau menggunakan negatifnya, does-nya dipakai di sini, she doesn't, kemudian speak-nya S-nya dihilangkan dan tambahin objeknya. Nah, kalau negatif seperti itu, maka interrogatif juga tidak jauh beda. Nah, dalam interrogatifnya berarti does she speak English. Nah, does she speak English? Apakah dia berbicara bahasa Inggris menggunakan does? Dan speak-nya ini menggunakan verb ordinary, verb asli, atau verb yang nggak ada tambahannya apa-apa, seperti itu. So, sampai sini, do you get my point?
So, udah jelas banget soal verbal dan tambahan SES dan teman-temannya. Maka sekarang kita lanjut ke nominalnya, nominal dalam simple present. Nah, nominal dalam simple present ini ada tambahan kata kerja bantunya guys, yaitu is, dan are. Nah, kalian pasti sudah terdengar banget dong soal is, are ini. Nah, kapan kita menggunakan is, kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan are. Jadi kalau kata I am itu biasanya digunakan untuk I ya kan. Jadi I am. Terus kalau menggunakan are berarti subjeknya biasanya you, we, they atau yang jamak-jamak. Tapi kalau kita menggunakan is itu maka menggunakan TPS atau third person singular atau yang kita sebut dengan she, he, it, nama orang satu, nama profesi satu. Nah, itu namanya TPS ya, by the way. Nah, kemudian untuk menggunakannya dalam nominal tuh kayak gimana ya? Nah, nominal ini for your information, jadi nominal ini adalah kata susunan atau kalimat yang mana itu tidak mengandung kata kerja asli atau langsung bertemu dengan noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat atau adverb atau kata keterangan or yang biasanya disingkat dengan ANA, adjektif, noun, adverb. Nah, kalimat yang apabila ketemu dengan ana, maka dia adalah dikategorikan dengan kalimat nominal. Nah, kalimat nominal ini contoh bahasa Indonesia kayak gini. Adjektif ya, contoh, saya cantik, saya rajin, dia perempuan rajin, kamu pintar. Nah, itu adalah adjektifnya. Terus kalau noun berarti she is student, dia adalah siswa, kamu adalah pelajar, dia adalah seorang peneliti. Nah, seperti itu. Terus kalau adverb seperti apa? Kalau adverb berarti contohnya kayak gini, saya di sini, dia di Surabaya, kamu di kelas. Nah, seperti itu. Itu adalah adverbnya. Jadi kalau kalimat itu kan tidak ada kondisi di mana dia melakukan suatu pekerjaan kan. Nah, itulah kapan kita menggunakannya di nominal sentence. Rumusnya seperti ini. Subject, auxiliary, is, are ya karena simple present. Kemudian adjektif atau noun atau adverb. Nah, contohnya seperti ini. Kasih contoh lagi ya. I am student. Saya adalah seorang siswa. Kemudian she is pretty. Dia itu cantik. And you are here. Kamu di sini. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaannya. Nah, di slide selanjutnya misalkan ada slide khusus gimana kalian kapan menggunakan I am, you are, we are di slide selanjutnya. Oke, saya harap kalian udah paham banget nih ya soal verbal dan nominal dan bisa membedainnya. Nah, untuk kalian yang pengen banget praktek, Miss Kamel sisipkan soal di ujung video ini, jadi silakan dikerjakan and practice your understanding before. So, if you are having a request to share atau kalian punya materi apa yang ingin dijelaskan sama Miss Kamel di video selanjutnya, bisa banget komen di kolom komentar. Dan bisa juga untuk soal yang di ujung video ini kalian bisa juga komen jawabannya di kolom komentar. Mungkin Miss Kamel bakal kasih koreksi ke kalian ya. Okay, thank you very much for watching my video and joining my class today. Thank you and see everybody.